ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawalah ba'd. Alhamdulillah, kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Al-Muyassar ya, fi ilmin nahwi. Nah, pertemuan yang lalu sudah sampai halaman 14 ya, sudah masuk ke tamrin tuh. Uzkur al-marfu'a wal mansuba wal majrura wa alamatu kullin minha. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan baru. Al-asma'ul mabniyat. Isim-isim yang mabni. Isim-isim yang mabni. Mabni ini lawan dari mu'rab. Halaman 14. Lawan dari mu'rab. Nah, kalau mu'rab kemarin kan dia berubah ya, dikarenakan ada penyebab, ada amil. Nah, itu mu'rab. Perubahannya ada marfu, mansub, majrur dan majzum. Kalau mabni adalah dia tetap, yaitu thubutu akhirul kalim ya, tetapnya keadaan satu kata halatan wahidatan, pada satu keadaan. Nah, li ghairi amilin wa ra'tilalin ya, baik karena amil ya, atau ilah yang lainnya. Artinya mau dia kena kemasukan apapun nggak pengaruh bagi dia. Nah, ini namanya mabni. Nah, mabni ya. Nah, al-mabniyat jamaknya isim-isim yang mabni, isim-isim yang tetap yang dia nggak berubah. Nah, ada berapa isim yang tergolong dari isim-isim mabni. Nah, yang dia nggak berubah keadaannya. Ya. Di sini disebutkan ada 5 ya, ada 5. Nah, berarti lebih sedikit. Kalau isim mu'rab kemarin ada 9. Ya, ada 9 kan? Nah, dan tanda i'rabnya pun sudah kita pelajari. Nah, sekarang di antara isim tuh ada yang dia nggak bisa berubah, mabni. Nah, dia hanya 5 jenis. Ya. Yang pertama di sini adalah ismul dhamir, isim dhamir. Nah, ini mudah. Isim dhamir itu kata ganti. Dalam sharab tuh huwa humahum, ya humahunna, itu isim dhamir. Sampai ana nahnu. Nah, di sini dia nggak urutan sebagaimana urutan sharab ya. Nah, huwa, anta, ana, nahnu, antum, anti. Nah, ini contoh dari isim dhamir. Kata ganti. Semuanya dia mabni. Dia nggak berubah. Tetap dibaca huwa. Nggak bisa dibaca hui, hiu, hu. Nah, tetap dibaca huwa. Anta juga. Nah, nanti kalau udah jadi anti beda maknanya. Berubah jadi antu, lebih ini lagi. Mengerikan. Nah, ana jadi ani beda nanti. Dan seterusnya. Nah, ya, ini yang pertama isim dhamir. Ya. Kemudian yang kedua adalah ismul isyarah. Ismul isyarah. Isim dhamir tadi kata ganti ya, bahasa kita. Kemudian isim isyarah kata tunjuk. Kata tunjuk. Nah, kata untuk menunjuk, digunakan untuk kita menunjuk sesuatu. Nah, ini ada hadza. Hadza kitabun. Nah, hadza ini tidak berubah. Tidak bisa dibaca hadzu, hadi. Nah, tetap dibaca hadza. Kemudian musannanya nanti hadzani. Hadzani. Artinya hadza untuk satu, hadza kitabun. Kalau 2 kitab bukan hadza kitabun, hadza kitabun. Ini buku, ini buku. Kan 2 buku kan? Nah, tapi kalau mau jadi 2, tinggal kita hadzani kitabani. Nah, ini 2 buku. Ya, jadi bukan hadza kitabun, hadza kitabun. Ini kan ini 2 buku ya maksudnya. Nah, kelamaan gitu nanti. Jadi hadzani kitabani. Nah, kemudian haula'i. Haula'i ini jamaknya untuk lebih dari 2. Nah, tapi haula ini dia digunakan untuk yang berakal nanti. Untuk yang berakal. Kalau untuk yang tidak berakal, tidak boleh pakai haula.
Ya, kan hadza ini bisa untuk berakal, bisa untuk tidak. Maksudnya kata tunjuk bisa untuk yang berakal, bisa tidak. Contoh hadza kitabun, bisa. Hadza Muhammadun, bisa. Yang berakal mana nih? Muhammad. Ya, kitab tidak berakal. Tapi boleh pakai hadza. Hadza ini boleh. Hadzani kitabani. Hadzani rajulani. Ya, rajulani berarti apa? Dua orang laki-laki. Ini dua orang laki-laki. Ini boleh. Tapi kalau haula, ini hanya untuk yang berakal. Haulai rijalun. Haulai rijalun. Ini adalah para lelaki. Ya. Tidak bisa kita bilang haulai kutubun. Nah, kutubun nanti ada kaidahnya ya. Setiap isim jamak yang tidak berakal, hukumnya itu muannas mufrad. Ya, jadi cukup kita bilang hadhihi kutubun. Hadhihi kutubun. Karena jamak yang tidak berakal hukumnya sama dengan muannas mufrad. Muannas mufrad kan kata tunjuknya apa? Hadhihi. Hadhihi. Ya. Bingung nggak? Enggak ya, insyaallah ya. Nah. Kalau bingung pun enggak saya tampakkan bingung. Biasa aja. Sok paham. Anggap aja paham gitu. Ikut saja. Nah, tekan. Ini yang mudzakarnya hadza. Ya. Adapun muannasnya hadhihi. Nah, hadhihi itu untuk muannas. Nah, hadza untuk mudzakkar. Ya. Hadhihi, nah, kalau tadi kan kitabun. Nah, hadhihi contohnya apa? Hadhihi sayyaratun. Nah, sayyaratun. Ini mobil. Satu mobil hadhihi. Nah, kalau musananya hatani. Berarti kalau ini dua mobil hatani sayyaratani. Nah, ini dua mobil. Nah, kemudian jamaknya sama haulai. Haulai. Dan ini pun kalau digunakan untuk yang berakal. Kalau tidak berakal cukup pakai tadi hadhihi. Ya. Jadi setiap jamak dari benda yang tidak berakal, ya, apa saja yang tidak berakal, maka cukup kita hukumi dia muannas mufrad. Nah, muannas mufrad. Ya, muannas mufrad. Jadi cukup pakai hadhihi. Nah, hadhihi kutubun, hadhihi sayyaratun. Nah, jamak sayyaratun kan sayyaratun jamak muannas salim. Nah, cukup pakai hadhihi. Ya. Jadi hadhihi sayyaratun, hatani sayyaratani, hadhihi sayyaratun. Ya. Adapun penggunaan haula itu untuk yang berakal tadi. Ya, contoh hadhihi imra'atun. Ini seorang wanita. Hatani imra'atani. Ini dua orang wanita. Jamaknya haulai nisaun. Nah, ini para wanita. Ya. Jadi haulai digunakan untuk yang berakal. Nah, yang berakal berarti ya untuk manusia. Nah, manusia itu juga bukan sekedar orangnya saja ya, tapi juga kalau dia sebagai profesi. Contohnya kalau dikatakan haulai tulabun. Nah, tulabun kan juga tidak ada yang menjadi tulab kecuali manusia kan? Ya, haulai tulabun, haulai mudarrisuna, ya, para pengajar, haulai muwazzafuna, para pegawai. Nah, ya, ini kata tunjuk ya, untuk yang dekat, hadza dan hadhihi. Hadza itu untuk yang dekat, hadhihi untuk yang dekat. Tapi hadza untuk mudzakkar, hadhihi untuk muannas. Nah, kalau membedakan antara mudzakkar dan muannas, kalau untuk nama orang jelas ya. Muhammadun mudzakkar atau muannas? Mudzakkar. Zainabu muannas. Nah, nama orang jelas ya. Jadi tidak boleh kita bilang hadhihi Muhammadun. Atau hadza Fatimatu, tidak bisa. Nah, karena jelas ya. Sekarang kalau kata benda selain nama orang, membedakan antara mudzakkar dan muannasnya apa? Adanya tak marbutoh, ya, tak yang bulat. Ya. Dulu kita mana?
Ya. Tak marbutoh itu tak yang bulat, ya. Bukan tak terbuka ya. Tak terbuka itu tertutup berarti tak terbuka. Ya. Tak biasa. Tak yang kayak perahu itu disebut tak anis ya. Tak kayak perahu bukan itu, tapi tak bulat. Ya, tak bulat tuh ada yang bersambung, ada yang terpisah. Tak bulat lonjong. Hah? Lonjong. Ah, tak bulat lonjong. Ya, bisa lonjong, bisa yang udah dibuka. Ini ya. Ya. Tak marbutoh tuh ada yang gini. Nah, ada yang gini. Ya. Sayyaratun. Itu Sayyaratun. Nah, tak marbutoh. Nah, kelihatan ya? Nah, ini tak marbutoh. Bukan yang terbuka. Yang terbuka tak nis. Nah, terbuka. Nah, setiap isim yang ada tak marbutohnya itu disebut isim muannats, ya. Sehingga kata tunjuknya pakai hadhihi, ya, hadhihi. Itu untuk yang dekat. Nah, kalau yang mudzakkar pakai hadza, ya. Nah, isim mudzakkar kalau setiap isim yang enggak ada tak marbutoh di belakangnya, ya. Kemudian setelahnya dzalika. Nah, dzalika juga masih kata tunjuk. Ya, ini untuk yang jauh. Masih isyarah ya? Masih, ya, dia penggunaannya untuk yang jauh, kata tunjuk tapi menunjukkan sesuatu yang jauh. Nah, kalau hadza itu untuk yang dekat. Ini makanya kalau dekat tuh ini maknanya. Kalau jauh itu. Ya, itu. Nah, dzalika kalau untuk satu, ya. Duanya zanika. Zanika. Kemudian jamaknya ulaika. Ya, ulaika. Nah, ulaika humul kafirun. Nah, mereka adalah orang-orang kafir. banyak berarti ya. Banyak. Ulaika. Dzalika fadlullah, itu adalah keutamaan. Nah, kalau satu dzalika. Nah, ini juga sama. Bisa digunakan untuk orang, bisa juga untuk benda yang lainnya. Nah, dzalika kitabun. Ya, dzalika talibun. Ya, intinya untuk muzakkar. Musannanya zanika. Zanika kitabani. Ya, zanika maktabani. Nah, kemudian ulaika jamaknya juga sama, hanya digunakan untuk yang berakal. Ya, jadi ulaika, meskipun dia meskipun mereka nggak menggunakan akalnya, ya, tetap dihukumi orang yang berakal. Orang kafir kan tidak menggunakan akalnya, ya, karena mereka menyembah selain Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, tidak menggunakan akal yang Allah anugerahkan kepada mereka. Nah, ulaika humul fasiqun, ya, ulaika humul zalimun. Nah, ini hanya digunakan untuk yang berakal. Nah, ulaika kutubun tidak boleh. Ya. Apa nanti penggunaannya? Penggunaannya sama. Setiap jamak yang tidak berakal dihukumi muannats mufrad. Nah, untuk kata tunjuknya untuk yang jauh, muannasnya nanti tilka. Ya, nanti di bawahnya ada. Kalau tadi kan hadza, kata tunjuk untuk muannasnya hadhihi. Nah, nanti kalau dzalika muannasnya tilka. Jadi kalau kita mau itu kata tunjuk itu jamak untuk yang tidak berakal, pakai hadhihi. Pakai hadhihi, pakai apa? Pakai tilka. Tilka kutubun. Ya, tilka kutubun. Itu buku-buku. Ya. Walaupun nggak ada pakai. Iya. Nah, meskipun dia bukan dari isim muannas, karena hukumnya ketika jamak menjadi muannas mufrad. Ya, ingat, cuman ketika dia jamak ya. Ketika jamak. Kalau dia mufrad tetap muzakkar. Ya, musanna tetap muzakkar. Tapi kalau udah jamak, ya, ketentuannya jamak yang tidak berakal, maka hukumnya muannats mufrad. Ya. Tilka, tilka sayyaratun. Tilka talibatun. Nah, musannanya tanika. Tanika sayyaratani, ya. Tanika talibatani. Kemudian ulaika sama. Untuk mudzakkar muannasnya jamaknya sama, ulaika. Ya, ulaika talibatun.
Nah, tidak boleh kita bilang ulaika sayyaratun. Cukup kita bilang tilka sayyaratun. Nah, ya, itu isim isyarah. Kata tunjuk. Nah, kata tunjuk. Ya. Hah? Kalau rasul-rasul itu berakal apa? Rasul-rasul berakal? Berarti penggunaannya ulaika. Iya, ulaika. Tapi dalam Al-Qur'an juga ada tilkar rusulu faddalna ba'dahum 'ala ba'd. Itu nanti ada anunya ya. Ada pembahasannya di situ. Tapi untuk asal untuk pengenalan awal, nah seperti itu dia anunya kaidahnya. Ya. Kaidahnya. Ya. Nanti banyak dalam Al-Qur'an, bukan hanya tilkar rusul, ada bahasa-bahasa yang lain. Itu ada pembahasannya nanti. Nah. Kemudian isim isyarah ya. Selesai penggunaan untuk yang dekat, untuk yang jauh, yang mudzakkar juga yang muannats. Nah, sekarang kita masuk ke yang ketiga, al-ismul mausul. Isim mausul. Isim mausul itu kata sambung. Kata sambung. Nah, ya, yaitu alladzi, ya, yang, bahasa kita yang, alladzi yang. Alladzani, alladzi untuk satu orang, bisa juga bisa orang, bisa benda. Nah, alladzani untuk dua orang atau dua benda. Kemudian alladzina jamaknya. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzi, hai orang-orang yang amanu, yang beriman. Amanu, orang-orang yang beriman. Nah, alladzina jamak. Kalau satu orang, alladzi. Apa contohnya? Allah. Kata-kata Allah. Dia- Alladzi kata-kata Allah. Tidak boleh? Kata-kata Allah itu alladzi bisa. Bisa. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard. Allah lah yang menciptakan langit dan bumi. Nah, ya, itu penggunaan alladzi. Bisa juga kata benda. Al-qalamul ladzi 'alal maktabi. Pena yang di atas meja. Ya. Penggunaan dua orang. At-talibanil ladzina alladzani, dua pelajar yang jaa amsi, datang kemarin. At-talibanil ladzani jaa amsi, dua pelajar yang datang kemarin. Nah, atau penggunaan untuk kata benda, al-kitabanil ladzani tahtal maktabi, dua buku yang ada di bawah meja. Nah, ini untuk yang mudzakkar. Kemudian muannasnya allati. Allati itu mufradnya. Musannanya allatani. Allatani. Kemudian jamaknya ada dua, bisa allati, bisa allai. Wallatani ya'tina al-fahishata, dalam Al-Qur'an disebutkan. Wallatani, dan mereka para wanita yang ya'tina al-fahishah, yang datang dengan perbuatan keji. Ada juga dengan bentuk wallai. Mana ayatnya? Intinya untuk jamak muannas, isim mausulnya itu bisa allati, bisa allai, allai sama, mereka para wanita. Nah, ya, ini isim mausul. Itu yang ketiga ya. Jadi ada tiga, isim dhamir, isim isyarah, isim mausul. Nah, kemudian yang keempat adalah ismul istifham. Isim istifham. Istifham itu talabul faham. Talabul faham itu artinya meminta pemahaman. Sehingga ismul istifham itu artinya apa? Kata tanya. Kata tanya. Isim yang dijadikan untuk
penggunaan kita untuk bertanya. Nah, man, ya, siapa? Man anta, ya. Siapa? Man anta, siapa kamu? Nah, ya. Siapa saya? Man siapa? Min dari. Min dari. Nah, kaifa, ya, kaifa sama juga. Kaifa itu bagaimana? Kaifa haluka? Ya, bagaimana kabarmu? Bagaimana keadaanmu? Nah, kaifa asbahta? Bagaimana keadaanmu di pagi hari? Nah, kam, ya, kam ini berapa? Kam taliban fil fasli, ya, berapa banyak, ya, berapa pelajar yang ada di kelas? Nah, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Kam, ya, berapa banyak kelompok yang sedikit itu bisa bisa mengalahkan kelompok yang banyak. Nanti ketika perang, ya, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kam, mata. Mata ini kapan? Kapan? Mata. Mata Di mana? Ya. Hah? Apa kapan Rasulullah? Mata Nasrullah, ya. Mata Nasrullah, kapan pertolongan Allah? Ala inna nasrallahi qarib, ketahuilah bahwasanya pertolongan Allah itu dekat. Nah. Ya. Mata kapan, ya? mata-mata. Aina? Di mana? Aina di mana? Nih. Aina baituka? Ya, di mana rumahmu? Nih. Aina kunta? Ya, kamu tadi di mana? Aina kunta? Ya. Itu isim istifham, kata tanya. Ya. Isim. Kemudian yang terakhir, ya, adalah ismu syarat, isim syarat. Ya. Syarat. Syarat. Isim syarat itu syarat itu bahasa kita apa? Ya syarat juga, ya. Syarat. Bukan isyarat. Isim syarat itu siapa yang seperti ini dia akan seperti ini. Sebab akibat. Nah, sebab akibat mungkin bisa. Ya, syarat ya. Satu sebelum dilakukan. Ya. Contohnya Kalau lebih nggak makan lapar. Contohnya di sini man. Man juga tadi ada sebagai kata tanya kan? Man. Man itu man anta nih kata tanya. Tapi man ada yang sebagai isim isyarat. Isim syarat. Contoh dalam Al-Qur'an itu Barang siapa? Man ya'mal salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahum hayatan thayyibah. Ya. Nah, siapa yang beramal soleh baik laki-laki maupun perempuan wa huwa mu'min, ya, dalam keadaan dia beriman, ya, maka kami akan berikan kehidupan yang baik. Nah, ini syarat, maksudnya orang itu akan mendapatkan kehidupan yang baik. Syaratnya apa? Beriman. Syaratnya dia beramal dalam keadaan dia beriman. Nah, man amila salihan, dia beramal soleh, wa huwa mu'min, dalam keadaan dia beriman, maka akibatnya dia akan mendapatkan kehidupan yang baik. Nah, syaratnya tadi dia beramal dan beriman. Nah, hadis tadi kita baca apa? Hadis tadi habis maghrib. Hah? Ingat nggak? Hadis ke-8. Man ro'a minkum mungkaron. Siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran? Nah, jadi kan man itu syarat. Jadi dia mengingkari kemungkaran itu ketika dia melihat. Tapi tadi dijelaskan makna melihat itu bukan hanya melihat, tapi siapa yang sampai kepadanya suatu kemungkaran. Nah, tapi situ man itu bukan man istifham, bukan man pertanyaan, tapi man syarat. Nah, Kalau yang hadis man ahya sunnati juga termasuk itu. syarat, ya. Ya. Syarat. Pemberitahuan. Ya. Banyak, man itu banyak, ya. Barang siapa, kalau man itu barang siapa atau siapa saja? Umum. Siapa saja. Berarti barang siapa sama lah. Kalau di Indonesia itu kan barang siapa ada. Ya. Ini bisa. Kalau Malaysia kan siapa saja. Siapa sahaja. Kang Jawa ki sapa wonge? Sapa wonge kang lunga dina Rebo? Nalikane mandhep apa etane?
Segitu rakyat kok. Ya. Contoh lain ma. Ma. Ya, ma apa contohnya? Ya. Ma ini kan ada juga ma istifham, ya. Mas muka, siapa namamu? Jadi bukan pakai man ya, tapi mas muka. Nah, pakai ma dia. Atau ma unwanuka, apa alamatmu? Ya. Apa alamatmu? Maka pakai ma. Tapi ada ma yang dia apa? Ma syarat. Jadi ma artinya apa gitu? Ma itu tergantung nanti syaratnya dia apa. Di syaratnya dia bagaimana ini kan. Contohnya Kalau yang Rabbana ma khalaqta hadza juga masuk. Bisa. Rabbana. Itu kalau ma itu ma mausulah ya, bukan ma ini. Bukan ma syarat. Nah. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Atau ma di situ bukan ya, bukan ma apa tadi Anda bilang mausulah, tapi ma nafiyah. Tidaklah engkau ciptakan ya. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, tidaklah engkau ciptakan semua ini dalam keadaan batil. Nah, ma di sini apa? Masyarat. Apa contohnya? Hah? Kok enggak ini ya? Kita lihat ya. Contohnya belum dapat. Apa ya? Bisa. Ya, dan hadis Rasulullah SAW bersabda, ma asfala minal ka'baini minal izari fa finnar. Ya. Apa yang di bawah mata kaki dari izar, dari pakaian, fa finnar, maka dia di neraka. Jadi syarat itu, syarat apa saja yang di bawah mata kaki dia apa? Finnar. Finnar. Nah. Ya. Di hadis yang lain disebutkan man jarra thawbahu khuyala, ya, lam yanzuruhu Allahu yaumal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Ya. Siapa yang menjulurkan pakaiannya dalam keadaan sombong, maka Allah tidak akan melihatnya pada hari kiamat. Allah tidak akan mensucikannya dan bagi dia azab yang pedih. Azab yang pedih. Nah, sehingga di situ ada yang menyebutkan kalau dia sombong, ya, dia baru apa? Masuk neraka. Kalau tidak sombong tidak apa-apa. Itu omongannya sombong itu. Itu memang dalam kaidah ada pembahasannya. Artinya mudah-mudahan ke depan kita kalau bisa baca kitab nanti bisa kita baca ya. Kaidah-kaidah dalam agama itu, kaidah usul, ya. Ada pembahasan hukum umum, ya, kadang bisa dikhususkan. Dengan dalil khusus, ya. Contoh ketika Nabi SAW ya bersabda tentang kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur, ya, fazuruha fa innaha tudzakirukumul maut, ya. Dahulu aku melarang kalian untuk ziarah kubur. Nah, dan sekarang ziarahilah, karena ziarah kubur itu bisa mengingat kematian. Nah, dan mereka ini disebutkan bisa mengingat akhirat. Nah, di sini kan fazuruha itu umum, siapa saja boleh berziarah kubur, mengunjungi kuburan. Tapi disebutkan, ya, bahwasanya wanita tidak dibolehkan untuk ziarah kubur. Ya. Kenapa? Karena wanita itu lemah. Ya. Bisa nanti di sana histeris, ya, dan yang semisalnya. Paling minimal dia tabaruj. Nah, berbaur antara laki-laki dan perempuan. Sehingga wanita tidak disyariatkan untuk mereka ziarah kubur. Nah, itu ada dalil pengkhususannya. Nah, atau yang lebih ininya ketika Rasulullah bersabda Rasulullah SAW melarang kita untuk puasa wisol, la tuwasilu. Nah, kalian jangan puasa wisol. Puasa wisol itu puasa bisa bermakna puasa itu dia tidak berbuka di waktu berbuka, dia sambung sampai besok. Nah,
Atau juga bisa dia puasa terus menerus, tidak berbuka. Ya. Nah, puasa apa tuh? Apa geni? Topo geni, ya, apa atau apalah namanya. Putih mas. 40 hari, ya. Karena tidak ada dalilnya kan, ada berpuasa. Putih itu mas. Ini namanya puasa. Iya. Nah, kemudian sahabat bertanya, innaka tuwasil, wahai Rasulullah, tapi Anda berpuasa wisol. Nah, Nabi melarang, tapi Nabi berpuasa. Nabi sendiri berpuasa, berarti puasa wisol. Innaka tuwasil. Para sahabat kan lebih tahu melihat Nabi berpuasa wisol. Maka Nabi SAW bersabda, inni laisa kahayatikum. Ya. Aku tidak sama seperti kalian. Innama ut'imu wa usqi. Ya. Aku diberi makan dan diberi minum oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi maknanya apa? Nabi melarang, kemudian apa? Dikhususkan kalau Nabi sendiri tidak mengapa. Ya, tidak mengapa. Ya. Kok kita sih maksimal 4, tapi 9 boleh. Nah, Apa, itu weh? beda pembahasan lagi. Ya. Apa weh? Nah, khusus Nabi boleh 9. Apa gitu oh? Ya. Kamu enggak boleh. Kok tekan kono barang ya? Intinya apa? Di pembahasan itu ada dalil umum. Nah, kemudian nanti ketika ada dalil seolah-olah bertentangan, maka dalam kaidah itu kalau dia bisa dikhususkan. Nah, dikhususkan. Nah, tapi dalam pembahasan tadi yang kita baca tentang apa? Isbal. Isbal itu di situ bukan penggunaannya masuk kepada pembahasan umum dan khusus. Tapi nanti ada pembahasan yang disebut dengan mutlak muqayyad. Mutlak muqayyad. Mutlak itu hukum mutlaknya seperti itu. Mutlak setiap yang menjulurkan pakaiannya ya di neraka. Kemudian muqayyad itu ada kaitan lagi kalau dia menggunakannya dalam keadaan sombong lebih parah lagi keadaannya. Jadi pembahasannya intinya bukan dia sombong atau tidak, tapi pembahasannya dia apa? Menjulurkan. Ya, kalau dia tambah udah menjulurkan sombong lagi, ya, maka lebih parah. Lebih parah. Dia sekedar menjulurkan saja meskipun tidak sombong, keadaannya seperti itu. Nah, ini namanya pembahasan mutlak muqayyad, ya. Bukan dalam pembahasan umum dan khusus. Nah, ya, sedikit ya dikasih ini biar apa? Paham. Maksudnya ini bahwasanya ilmu yang kita pelajari itu nanti sampai ke sana bisa kita gunakan gitu. Mudah-mudahan nanti dimudahkan baca kitab. Nah, itu nanti baca kitab-kitab para ulama. Nah, dan itu tidak bisa kita dapat kecuali kalau paham bahasa Arab, ya paham bahasa Arab. Karena istilah-istilah bahasa Arab itu kadang tidak bisa diindonesiakan. Ya, tidak bisa diindonesiakan. Kita mau menerjemahnya pun sulit. Ya, kayak mutlak muqayyad. Nah, ini mau ngartikan Indonesia itu kayak gimana gitu. Ya. Tapi kalau paham bahasa Arab ya udah sebutnya mutlak muqayyad. Nah, mutlak muqayyad. Nah. Ya, kemudian mata. Mata itu kapan? Ya. Sama. Ya. Ini juga syarat ya. Nah, sama nih belum ada contohnya nih. Nah, Apa lewat ya? Mahma juga sama, mahma, bagaimanapun mahmanya. Bagaimanapun, ya. Ini isim-isim yang mabni, ya, dia nggak berubah. Keadaannya tetap. Dia mau di posisi apapun, dia cara bacanya nggak dirubah. Akhir harokatnya nggak berubah. Beda dengan kemarin apa pembahasan isim mu'rab. Nah. Ya. Sehingga nanti kalau dalam kedudukan dalam kalimat dia i'rabnya itu mahalli nanti dia. Berkedudukan. Atau bukan berkedudukan ya. Dia la mahalla lahu min i'rab. Tidak ada kedudukan dia dalam i'rab. Nah, jadi nggak ada. Dia kalau di pembahasan i'rab berarti dah dia sebut ke mabni. Kalau mabni udah berarti tidak ada pembahasan i'rabnya di situ. Nah, sebagaimana kemarin mu'rab itu ada tandanya. Nah, mabni juga dia ada mabninya. Mabni di atas apa dia? Ya. Mabninya apa? Mabni dhammah, mabni kasrah, ya, dan seterusnya. Maka disebutkan di situ alamatu bina'il ismi, ya, tanda dari mabninya isim. Nah, maka ada 4 ya, karena i'rab ada 4, maka dikatakan yang pertama mabniun 'alal fathi, ya. Mabni 'alal fathi, ya. Contohnya apa? Anta. Anta berarti dia apa? fathah.
ismu dhamir mabni 'alal fathi. Ya, mabni fathah. Kaifa sama. Aina ya. Dzalika. Maka setiap isim itu disebut mabni 'alal fathi. Nah. Kemudian ada mabniun 'alal kasri, mabni kasrah. Ya. Mabni kasrah. Contoh anti, hadhihi, haula'i. Ini mabni kasrah. Nah. Kemudian mabni 'alal dhammi, mabni dhammah. Ya. Misal nahnu, haitsu. Nah, jadi meskipun dia mabni tidak berubah tapi dia ada mabninya di atas apa dia? Ya. Apakah mabni fathah, kasrah, dhammah. Nah, kemudian yang terakhir mabni 'ala sukun, hum, antum, ana. Nah, ini isim-isim mabni, ya. Sukun. Karena huruf akhir itu apa? Alif, bukan nun. Alifnya tidak ada harokat di situ, maka dia mabni 'ala sukun. Ya. Ya, barakallahu fikum. Ada pertanyaan? Tidak ada? Nah, diingat dulu ya. Ada 5 situ. Isim dhamir, isim isyarah, isim mausul, isim istifham, isim syarat. Nah. Ya. Lanjut ingat apa ngafal? Soalnya pembahasan setelahnya dia agak mikir juga lagi ya. Sampai sini dulu sambil kita nunggu ini. Siapa yang mau setoran enggak apa-apa kalau udah hafal. Contoh satu-satu enggak apa-apa. Nah, berarti kata-katanya cuma ini saja gitu, Bang. Iya. Enggak ada yang lain ini. Ada, maksudnya isim dhamir itu kan banyak isim dhamir itu. Sini cuma contoh aja di sini. Oh, berarti ada yang lain. Ya, ada yang lain. Isim dhamir kemarin kan ada 14 tuh. Huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antum antum, ya, ti antum antuna ana nahnu. Nah, di sini sebagian yang disebutkan. Oh iya. Insyaallah. Isim yang mabni tadi. Ya, isim yang mabni. Sama isim dhamir. Ya. Yang pertama isim dhamir huwa huma hum. Yang kedua isim isyarah. Nah. Isim isyarah untuk yang muzakkar haza, hazani, haula'i. Yang muannas hazihi, hatani, haula'i. Terus isim bukan isim tadi apa? Apa tuh? Isim nih ya? Isim semuanya isim. Isim yang mabni yang. Isyarah, isim dhamir, isim isyarah, isim mausul. Isim mausul. Allazi, allazani, allazina. Allati, allatani, allati dengan allai. San. Terus kemudian isim yang untuk pertanyaan. Isim istifham apa? Istifham. Man, kaifa. Yang digunakan untuk pertanyaan.
kaifa, kam, mata. Terus yang Terus terakhir yang terakhir isim yang sebab akibat, isim syarat. syarat. Isim syarat. Ma, Man, man, mata, mata, mahma. mahma. Hasan, barakallahu fiik. Insyaallah. Man aidan. Betul. Man aidan enggak? Man kadzalik. Man kadzalik, siapa yang seperti itu juga. Bukan man aidan. Betul. Coba ya tadi. Ya. Langsung Bismillah. ya, kita coba. Isim domir misluhu huwa huna hum hiya huna Iya, huma huna anta antuma antum anti antuma antuna ana nahnu. Kemudian isim isyarah misluhu hadza hadihi dalika tilka. Kemudian isim mausul kata sambung misluhu alladzi alati. Kemudian isim istifham kata tanya ya. Misluhu man ma mata aina. Kemudian isim syarat, tidak tahu itu artinya apa. Sebab akibat misluhu man ma mata mahma. Kalau syarat tuh, kalau bahasa Indonesia tuh dia lebih ini, bahasa Arab tuh definisinya itu syarat tuh ma min wujudihil wujud, ya, wa min adamihil adam bidzatihi. Itu isim syarat. Apa-apa yang ma min adamihil adam wala min wujudihil wujud bidzatihi. Ya. Apa yang tidak adanya syarat tersebut maka tidak dianggap. Kemudian kalau adanya belum mesti harus ada. Bingung ya? Bingung kan? Makanya sekarang susah mau di Indonesia kan ya. Ya, apa yang tidak adanya tidak dianggap, ya. Tidak dianggap. Kalau ada tidak mesti harus ada. Contoh apa? Contoh kalau syarat wudu, syarat sholat. Syarat sholat apa? Wudu. Ya. Artinya kalau wudunya tidak ada, sholatnya nggak akan ada. Ya. Tapi kalau dia berwudu, tidak mesti harus sholat. Ya, jadi kalau dia wudu, tidak mesti harus sholat. Tapi kalau dia sholat, tidak berwudu, tidak dianggap. Itu syarat namanya. Dan itu berlaku untuk syarat apa saja. Ya, syarat apa saja. Syarat nikah. Ya mu'nallah. Ada pasangan, ada wali, ada saksi, ada mahar. Ya. Itu syaratnya. Kalau enggak pakai ben. Ada yang mengkiaskan syarat nikah itu dengan syarat jual beli. Tidak harus pakai wali. Ya, makanya mereka kadang nikah kiai bahasa mereka tanpa pengetahuan walinya, ini tidak sah. Itu ada yang seperti itu. Ya, tanpa wali tidak boleh. Nah, padahal kalau tidak ada wali mereka pemerintah. Ya. Laisa la nikaha illa biwali. Tidak ada nikah kecuali dengan wali. Nah,
Karena di situ wali itu sebagai syarat. Sebagai syarat, kalau tidak ada wali tidak sah. Dan banyak yang nikah tuh nikah kiai tadi bahasanya. Nah, jadi tidak pakai, termasuk orang Syiah tuh tidak pakai wali dia. Nikah kontrak. Ya, nikah mut'ah. Ya. Ya, itu syarat bahasa apa? Bahasa ininya, istilahnya. Ya. Jadi kalau di Indonesia kan tuh kadang tidak paham gitu, tapi kalau bahasa Arab paham insyaallah. Nah, ada lagi? Ismu dhamir. Huwa huma hum hiya huma hunna anta antum antum anti antum antunna ana nahnu. Isim isyarah. Hadza hadani haula'i hadhihi haula hatani haula'i dzalika dzanika tilka ulaika tilka tanika ulaika. Sim mausul. Alladzi alladhani alladhina allati allatani allai allati. Kemudian isim istifham. Man, mata, kaifa, aina. Kemudian isim syarti. Isim syarat yaitu ma, mata, mahma, man. Nah, barakallahu fiik. Ya. Ada? Ya, bisa instan. Ya. Kalau ini tidak. Cukup sini dulu ya. Ngasih waktu sepekan buat ngafal. Sepekan buat ngafal. 2 pekan malah. Ya kan? Pekan depannya kan? Enggak, Deng, 1 pekan ya. Nah. Ya, Allah ta'ala alam, sampai sini dulu. Kita cukupkan subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.